Amalan yang lainnya insyaallah bagus. Wa idza fasadat, kalau rusak salatnya, faqad khaba wa khasira. Pasti dia merugi dan celaka. Maka kita perhatikan salat kita. Ya, kemudian rukun yang ketiga Nabi SAW mengatakan wa tu'tiyaz zakah. Ketiga adalah wa tu'tiyaz zakah, engkau membayar zakat. Dan yang keempat wa tasuma Ramadan, engkau berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau berhaji ke Baitullah kalau engkau mampu melakukan perjalanan kepadanya. Kemudian Nabi ditanya lagi, fa akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Nabi sebutkan 6 rukun iman, ya. Nabi sebutkan 6 rukun iman yang semuanya itu adalah amalan-amalan hati. Ya, kita berbicara masalah iman, kita berbicara masalah amalan hati. Tadi kalau rukun Islam berbicara dengan amalan-amalan yang zahir, yang terlihat. Ya, adapun ketika ditanya tentang iman, Nabi SAW menyebutkan 6 rukun iman. Yang pertama, antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah. Dan ini kita sudah bahas panjang lebar. Dan yang kedua, wa malaikatih, ya, engkau beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah pembahasan kita pada malam hari ini. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwasanya malaikat-malaikat Allah itu banyak, ya. Malaikat-malaikat Allah itu banyak, ya. Dan diantaranya ada yang diberikan, ya, kabarnya kepada kita, ya, berupa pekerjaannya, tugasnya, nama-namanya, kita imani, ya. Seperti Jibril, namanya Jibril, tugasnya adalah menyampaikan wahyu, kita imani. Mikail, namanya Mikail, tugasnya adalah menurunkan hujan, ya, menghidupkan tumbuh-tumbuhan, kita imani. Ada namanya Israfil, tugasnya adalah meniup sangkakala, kita imani, ya. Dan ini perkara-perkara yang gaib. Maksudnya apa? Tidak ada satupun di antara kita yang pernah berkenalan dengan malaikat. Tidak ada malaikat yang kasih kita kartu KTP, ya, kartu tanda penduduknya. Ya, beda dengan teman kita yang zahir, yang tidak gaib. Dia berkenalan sama saya, siapa nama antum? Dia jelaskan nama saya, misalnya, ya, Kaswan, ya. Oh, kita tahu namanya karena kita kenalan sama dia. Kita dikasih KTP-nya, ya, maka kita tahu namanya. Tapi malaikat itu gaib. Tidak ada yang pernah kenalan sama malaikat, maka jangan karang-karang nama malaikat. Bagaimana caranya kita tahu nama malaikat? Kita tahu dari kabar langit, yaitu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Qur'an atau dari hadis Nabi SAW yang sahih. Ya. Seperti Allah berfirman tentang malakul maut. Ya. Apa malakul maut? Pencabut nyawa. Ya. Adapun yang kita kenal malaikat Israel, pencabut nyawa, kita tidak dapat dalilnya. Tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak ada dalam As-Sunnah. Mungkin ada dalam Israiliyat. Ya, dalam kitab-kitab Taurat atau Injil, tapi kitab-kitab tersebut kita tidak tahu yang mana yang masih asli, yang mana yang sudah dirubah. Maka kalau yang tidak ada namanya dalam Al-Qur'an, jangan kita, ya, menetapkannya, karena ini perkara gaib. Nah, kemudian di antara yang wajib kita imani kepada malaikat, wa kadzalika yajibul imanu bima li ba'dil malaikati min a'malil khassatin. Wajib bagi kita untuk beriman kepada beberapa malaikat yang Allah jelaskan ini tugasnya. Sebagian Allah ceritakan tugasnya seperti tadi yang saya sampaikan. Ya, maka ketika Allah sudah jelaskan malaikat ini tugasnya ini, malaikat ini tugasnya ini, harus kita imani. Harus kita imani. Baik, kita lanjut. Ya, sekarang sudah sampai halaman kalau di dalam kitab ini 53, ya. 51, 51. Wa dzukira anna rajulan dakhala 'alal Imam Ahmad. Dan disebutkan bahwasanya ada seseorang yang datang kepada Imam Ahmad. Betul ya, Abu Afiq? Betul ya? Datang kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal. Yang kita tahu madhabnya terkenal di Timur Tengah, khususnya di Arab Saudi, yaitu Hambaliyah. Ya.
Waktu itu disebutkan bahwasanya ada seseorang datang ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, faqihul muhadditsin wa muhaddisul fuqaha'i wa imamu ahlus sunnah. Dia itu adalah faqihnya dari ulama-ulama ilmu, dari ulama-ulama hadis. Ya, jadi dia ini termasuk di antara orang faqihnya ulama hadis. Wa muhaddisul fuqaha, ya, termasuk ahli fikih. Wa imamu ahli sunnah, dan Imam Ahmad juga termasuk dari imam ahlus sunnah. Itu 3 gelar Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dakhala alaihi wa huwa ya'innu minal wajah. Laki-laki yang tidak disebutkan namanya ini datang ke rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal, yang itu pada saat itu Imam Ahmad sedang sakit. Ya, ya'innu, anna ya'innu itu artinya merintih. Merintih. Waktu itu Imam Ahmad merintih kesakitan, ya, karena wajah, karena sakit. Faqala lahu, maka tamunya ini bilang sama Imam Ahmad yang saat itu merintih kesakitan. Ya, mungkin kalau di bahasanya kita ini merintih kesakitan mana? Mungkin aduh, dan yang lainnya. Ya, maka ditegur Imam Ahmad, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah. Abu Abdillah ini nama kunyanya Imam Ahmad. Ya Aba Abdillah, ta'innu wa qad qala Tawus, kau merintih dan Imam Tawus sudah berkata, innal malaka yaktubu hatta aninal marid. Sesungguhnya malaikat itu menulis semua yang kita ucapkan sampai aninal marid, rintihan orang sakit. Bayangkan ini, rintihannya orang sakit pun tidak luput dari, ya, catatan malaikat. Ya, idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anis shimali qa'id ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ketika, ya, tidak adalah yang keluar dari lafaz yang keluar dari lisannya kecuali di sini ada raqibun atid. Raqibun atid ini bukan nama malaikat, tapi ini sifat dari malaikat. Artinya yang selalu hadir dan mengawasi. Tidak ada lafaz yang keluar dari lisan kita kecuali di situ ada malaikat yang selalu hadir dan mengawasi. Dan di antara yang dia tulis malaikat tersebut adalah rintihan kita. Imam Ahmad dibilang, kau merintih Imam Ahmad, padahal malaikat menulis rintihanmu. Ya. Fa'amsakal Imam Ahmad, maka Imam Ahmad diam, menahan sakit dengan menahan mulutnya, tidak merintih. Ya, Imam Ahmad tidak mau ketemu Allah, isi catatan amalnya itu rintihan. Ya, jadi para imam itu dihabiskan waktunya untuk zikir, untuk ibadah-ibadah. Ya, sampai zikir rintihan pun takut dia lihat di catatan amalnya, dia pun paksa dirinya untuk diam meskipun dalam keadaan sakit. Ya, rahimahullahu taala, anil anin, dari rintihan. Ya, ini buah dari beriman kepada malaikat. Ya, ini buahnya, ikhwan. Bukan hanya sekedar kita tahu, karena ilmu itu bukan sekedar pengetahuan, tapi ilmu itu yang bisa menghasilkan rasa takut. Oleh karena itu Allah mengatakan orang yang takut itu hanya para ulama. Ya. Kenapa? Karena para ulama lah yang tahu tentang keagungan Allah. Mereka paham tentang dahsyatnya, ya, siksa Allah. Ya. Mereka tahu Allah melihat mereka. Ya. Karena orang yang tidak mengilmui ini, tidak meresapi dalam hatinya, terkadang lisannya dia bilang dia takut kepada Allah, tapi ternyata amalnya seolah-olah dia tidak takut kepada Allah. Lisannya dia takut, saya takut kepada Allah, takut ke semua Allah, saya takut kepada Allah, tapi perbuatannya dia tidak takut sama Allah. Sampai diceritakan sama seorang masyayikh, ya, ada orang yang kucing pun lebih dia hargai daripada Allah. Waktu itu dia dikisahkan, dia bersendirian di dalam kamarnya menonton yang tidak haram, tiba-tiba bunyi pintu, langsung dia panik. Dia tutup HP-nya dan yang lainnya. Ternyata kucing lebih mulia di sisi matanya daripada Allah. Dia lebih takut kucing daripada Allah. Padahal Allah lihat dia
ya dari arah, ya dari dengan pengetahuan Allah yang Allah mengatakan muhit itu sampai hati kita pun berbisik, itu Allah tahu. Ya. Apalagi ya mau sembunyi di mana kita dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula malaikat-malaikat Allah. Ya, malaikat-malaikat Allah. Ya, kalau kita beriman kepada Allah yang Maha mendengar, Maha melihat, kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah, harusnya itu menghasilkan rasa takut, menghasilkan iman dan amal saleh. Maka Imam Ahmad pun setelah ditegur, dia tidak merintih sakit lagi. 6. Wa hadza min ta'zimi athari salafi inda salaf. Dan ini adalah menunjukkan besarnya pengaruh orang-orang salaf itu kepada salaf yang lainnya. Maksudnya salaf itu adalah orang yang terdahulu. Salaf itu orang yang terdahulu. Jadi Nabi Muhammad SAW itu salaf tidak? Salaf. Fir'aun salaf tidak? Salaf. Bapaknya kita salaf tidak? Salaf. Anaknya kita khalaf. Anaknya kita khalaf. 6. Ada namanya as-salafus saleh. Artinya orang-orang terdahulu yang saleh. Ini dimasukkan para ulama 3 generasi, yaitu Rasulullah dan para sahabat, kemudian tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Ini yang dibilang Nabi SAW khairul qurun, generasi emas atau generasi terbaik. Nah, wa minal malaikati minhum muwakkaluna bisiyahati fil ardi. Di antara malaikat yang Allah jelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah adalah malaikat yang tugasnya itu as-siyahah. As-siyahah itu berkeliling-keliling, tajawul, jalan-jalan fil ardi, di muka bumi, yaltamisuna khilaqad dzikr wal ilmi fa idza wajaduha jalasu. Yang tugasnya berkeliling-keliling itu untuk mencari majelis-majelis zikir dan majelis-majelis ilmu. Jadi ada yang lagi cari majelis-majelis ini dari kalangan malaikat. Hanya saja malaikat itu dari cahaya dan berbeda dengan kita alamnya. Jadi kita tidak tahu alam malaikat, kita tidak bisa lihat malaikat karena berbeda alamnya. Nah, jadi ketika dia dapat majelis ilmu, maka dia berhenti di situ, lalu dia panggil-panggil temannya. Ya, dia duduk, dia panggil-panggil temannya. Ketika majelis ilmu tersebut selesai, dia kembali ke langit. Allah tanya, min aina antum? Dari mana kalian? Padahal Allah Maha tahu mereka dari mana. Lalu malaikat menjawab, kami dari majelis-majelis yang di situ hamba-hambamu memujimu. Kata Allah, apakah mereka pernah melihatku? Kata malaikat, belum ya Allah. Bagaimana kalau mereka melihatku? Maka kata malaikat, mereka akan lebih semangat lagi dalam memujimu. Bayangkan, mereka meminta apa? Mereka meminta surgamu ya Allah. Apakah mereka pernah melihat surgaku? Kata malaikat, belum. Kalau mereka melihat surgaku, kata malaikat, kalau mereka melihat surgamu, mereka akan lebih semangat lagi meminta surgamu. Ya, apakah pernah mereka melihat nerakaku? Belum. Kalau mereka melihat nerakaku, kalau mereka melihat nerakamu, mereka akan lebih takut lagi dengan nerakamu, lebih semangat meminta perlindungan kepadamu. Oh, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu Allah menyaksikan, saksikanlah aku ampuni mereka. Kata malaikat, ya Allah, ada di antara mereka yang cuma singgah saja, tidak niat menuntut ilmu, tidak niat bergabung dengan majelis. Kata Allah, dengan itu mereka itu adalah kaum yang tidak merugi teman duduknya. Ya, maksudnya diampuni juga sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal niatnya hanya duduk. Di situ kebetulan ya, mungkin dia tidak paham yang disampaikan ustadznya atau yang lainnya, tapi karena dia duduk bersama orang-orang yang diberi rahmat, rahmat Allah juga terpancar kepada mereka. Wa minhum, dan di antara malaikat yang Allah kabarkan, malaikatun muwakkaluna bihifdzi bani Adam. Malaikat-malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk menjaga anak Adam. Jadi malaikat yang bersama kita ini ada 3 malaikat. 3 jenis malaikat.
Jenis yang pertama, ini sebagaimana disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid dalam websitenya, ya. Awalan, yang pertama, malaikat adalah yaqumuna alaihi inda khalqihi, yang menemaninya, yang berada di sisinya ketika dia diciptakan. Ketika kita masih di rahim ibu kita, malaikat tersebut ada di sisi kita. Ini diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Wakkalallahu birrahim malakan." Allah Subhanahu wa taala mewakilkan atau mengutus kepada rahim itu satu malaikat. Fayaqulu, malaikat tersebut berkata, "Ai rabbi nutfah." Wahai Rabbi, air mani. Ai rabbi alaqah. Wahai Rabbi, segumpal darah. Ketika sudah menjadi segumpal darah. Ai rabbi mudghah. Ketika menjadi daging, ya Allah, sudah menjadi segumpal daging. Fa'idha aradallahu an yaqdiya khalqaha, ketika Allah ingin sudah menyempurnakan bentuknya, yang itu pada 4 bulan. Ya. Afan, ya 4 bulan ya. 40 hari yang ketiga, 40 hari pertama, 40 hari yang kedua, 40 hari yang ketiga baru diutus malaikat. Ya. Ini juga malaikat yang lain lagi yang diutus itu. 6. Ai rabbi dakar au unta. Ya Allah, ini laki-laki atau perempuan? Asyaqi am sa'id? Ini akan celaka hidupnya atau bahagia? Famal rizq, bagaimana rezekinya ini manusia? Famal ajal, kapan matinya ini orang? Fayaktubu kadzalika fi batni ummi, maka dia pun menulis padanya di perut ibunya. Menulis berapa? Bahagia atau tidaknya, rezekinya bagaimana, ajalnya bagaimana. Riwayat Bukhari dan Muslim. Walafdhu lil Bukhari, dan lafaz dari Bukhari. Kemudian malaikat yang kedua yang menemani kita adalah harasatuhum li bani Adam, yang menjaga anak Adam. Ini yang kedua. Ini yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, wa minhum malaikatun muwakkaluna bihifdzi bani Adam. Yang kedua adalah yang senantiasa menjaga anak Adam. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazuna min amrillah. Bagi manusia itu ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka atau di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Jadi kita ini Allah utus malaikat, diantaranya adalah untuk menjaga kita. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala menjelaskan tentang malaikat yang Allah jadikan dia untuk menjaga manusia di depan dan di belakangnya. Faida jaa qadrullah, kalau datang takdir Allah. Maksudnya takdir Allah itu apa? Dia sudah mau mati. Kalau belum datang, Allah akan menjaga dia dengan malaikat-malaikatnya. Tapi faida jaa qadrullah, kalau telah datang takdir Allah, alladzi qaddara alaihi an yaqa bihi, yang Allah takdirkan untuk menimpanya, min hadisin, dari sebuah musibah, kecelakaan, atau musabin, atau musibah, atau nahwi, atau hal-hal buruk lainnya seperti kematian, takhlu anhu, malaikat tersebut tidak bisa apa-apa. Tapi selagi belum ditakdirkan sama Allah, contoh ada orang yang mau bahayakan kita lewat ilmu gaib, seperti lewat santet atau lewat mungkin ilmu-ilmu, bahasanya orang ilmu hitam, ya, mungkin dia pakai buhul atau apa yang lainnya. Tapi orang tersebut dia senantiasa baca zikir, Allah akan jaga dia meskipun 1000 dukun menyelakakan dia, tetap dia akan aman. Tapi ketika takdir Allah sudah ketuk palu, kau kena. Nabi SAW pun yang senantiasa menjaga zikirnya, Allah kasih kena sihir. Apa hikmahnya? Hikmahnya kembali kepada Allah. Terkadang Allah beritahukan kita hikmahnya, terkadang Allah tidak beritahukan hikmahnya. Tapi di antara hikmahnya, Nabi terkena sihir 1400 tahun yang lalu ketika Nabi masih hidup, adalah kita supaya kita tahu sikap kita ketika kita terkena sihir, yaitu mencari buhulnya dan banyak berzikir kepada Allah supaya terbentengi dari sihir. Adapun kita berzikir kepada Allah, insya Allah kita dijaga dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun
kena, maka mungkin itu Allah kasih kita supaya kita banyak-banyak beristighfar kembali kepada Allah, dan Allah ingin menghapuskan dosa kita yang banyak. Sekali-sekali kita harus paham ini. Ya, terkadang jangan sampai kita ditimpa dengan musibah, itu sebenarnya tujuannya Allah baik, tapi kita anggap ya itu adalah musibah yang buruk, sehingga kita yang diharapkan sebenarnya dari musibah itu kita semakin dekat kepada Allah, semakin terhapus dosa kita, semakin tinggi derajat kita, tapi ternyata yang kita dapatkan hanya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian malaikat yang ketiga, yang pertama tadi yang menemani kita ketika penciptaan kita, yang kedua yang menjaga kita. Yang ketiga, al-malaikatul ladina yaktubunal hasanat wasayyi'at. Malaikat yang menulis perbuatan-perbuatan baik atau perbuatan-perbuatan buruk kita. Ya, ini 3 malaikat yang bersama kita. Ketika kita diciptakan, masih di perut ibu kita, ya, malaikat yang senantiasa beriringan menjaga kita, ya, dan malaikat yang menulis amal perbuatan kita. Nah, wa minhum, dan di antara malaikat yang Allah jelaskan, malaikatum muwakkaluna biqabdi arwah ibni Adam. Malaikat-malaikat yang Allah tugaskan untuk menggenggam arwah-arwahnya anak Adam. Jadi jangan dikira kita itu kalau ada yang meninggal dia masih bebas. Arwahnya ada dibilang arwah gentayangan. Ya, sekali lagi kalau kita berbicara masalah perkara yang tidak bisa dilihat mata, stop. Diam. Jangan melangkahi yang tidak bisa kita jangkau. Perkara-perkara yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita, serahkan kepada Allah. Apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran kita imani, apa yang Rasul sampaikan dalam hadis kita imani. Yang tidak disampaikan jangan mengada-ngada. Ada yang bilang dia gentayangan kalau dia tersiksa, misalnya dia didolimi sehingga dia mati dalam keadaan terdolimi, misalnya dicekek atau mungkin naudzubillah dibunuh. Katanya dia tidak bisa tenang sampai rohnya balas dendam. Ini dari mana? Orang itu kalau dia baik ruhnya, itu dia akan mendapatkan kenikmatan di surga. Tidak ada waktu untuk keliling-keliling cari pelaku. Dan orang itu kalau dia baik hidupnya, banyak amal solehnya, itu kalau dia buruk hidupnya, banyak amal maksiatnya, itu di alam barzakh dia sudah disiksa sebelum di akhirat. Tidak ada waktu keliling-keliling, disiksa kalau amalnya buruk, ya. Dan memang kita ini, kalau kita sudah meninggal, itu sudah terputus kita dengan dunia, ya. Oleh karena itu aneh sekali ada orang berdoa mintanya kepada orang yang sudah meninggal. Harusnya kita doakan mereka, bukan kita meminta doa kepada mereka. Allah sendiri mengatakan, ya, idza sa'alaka abdi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentangku, katakan aku dekat. Ya. Minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian wa minhum, dan di antara malaikat-malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan, wakaluna bisu'alil mayyit fi qabrihi. Mereka ditugaskan oleh Allah untuk bertanya kepada mayat atau kepada orang yang meninggal di kuburnya. Ya, jadi kalau orang dikubur itu, dia ditanya sama Allah Subhanahu, ditanya sama malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Marabbuk, siapa Rabbmu? Wa madinuk, apa agamamu? Wa manil ladzi ursila fikum, dan siapa yang diutus kepadamu? Atau wa man nabiyuk, siapa nabimu? Ya, dan dijawab ini bukan pakai hafalan. Oleh karena itu mungkin ada yang lihat ketika dia dikubur,
Ya, lalu yang menguburkan mungkin dia kira ini berguna, akhirnya sebelum dikuburkan dia ikut ke liang lahat, lalu dia bilang, kalau ditanya siapa Rabbmu, bilang Allah. Padahal ini mayat sudah tidak hidup lagi. Kalau ditanya siapa nabimu, bilang Nabi Muhammad. Apa agama, bilang Islam. Kita jawab itu bukan karena hafalan, tapi karena amalan kita. Apa yang kita yakini ketika kita masih hidup, apa yang kita amalkan ketika kita masih hidup. Ya, sebab orang-orang Yahudi dia tahu Allah, dia tahu Nabi Muhammad benar, dia tahu agama Islam itu benar. Apakah dengan itu kita katakan orang Yahudi bisa jawab pertanyaan malaikat di kubur? Lah. Kata Allah dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi tahu kenabian Nabi Muhammad sebagaimana mereka kenal anaknya mereka sendiri. Mereka tahu Al-Quran benar, Islam benar. Mereka tahu Allah Esa. Antum tahu, mereka itu tinggal di Palestina. Mereka hijrah ke Madinah karena mereka tahu dari Taurat dan Injil Madinah ternyata itu tempat hijrahnya. Nabinya lahir di Mekah. Dan ketika mereka tahu Nabi terakhir itu dari Bani Ismail, sakit hatilah mereka. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Orang-orang Yahudi ya, mereka sangat menginginkan. Wadda yawaddu itu lebih tinggi daripada ahabba yuhibbu. Ahabba yuhibbu itu mencintai. Kalau wadda yawaddu itu lebih menginginkan. Wadda katsirun min ahlil kitab. Kebanyakan ahlul kitab itu sangat menginginkan kau kafir setelah kau beriman. Apa kata Allah? Hasadam min indi anfusihim. Karena hasad. Kok dari Bani Ismail bukan dari Bani Israel? Kok dari Nabi Ismail bukan Nabi Ishak? Selama ini kan Nabi turun dari Nabi Ishak. Allah mau dari Bani Israel, dari Bani Ismail. Siapa yang bisa protes Allah? Apakah karena mereka tahu Nabi yang benar itu adalah Nabi Muhammad? Dia tahu Allah Maha Esa. Dia tahu agama yang benar itu Islam. Dia bisa jawab di alam kubur? Tidak. Karena jawaban itu bukan dari hafalan, dari apa yang kita amalkan di dunia ini. Ya. Nah. Wa minhum malaikah, dan diantaranya adalah malaikat muwakkaluna bitalaqil mu'minin yaumal qiyamah. Dan diantara mereka adalah malaikat-malaikat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka menyambut ya talaqi itu menyambut ya bitalaqil mu'minin, menyambut kaum mukminin pada hari kiamat kelak. Wa tatalaqahumul malaikah, dan malaikat akan menyambut mereka pada hari kiamat. Surat Al-Anbiya ayat 103. Ya, wa minhum, dan diantaranya malaikatun muwakkaluna bi tahiyyati ahlil jannah. Malaikat-malaikat yang Allah tugaskan untuk memberikan ucapan selamat kepada penghuni surga. Kama qala ta'ala fi kitabih, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum. Dan malaikat-malaikat masuk kepada mereka di surga dari segala pintu sambil mengucapkan keselamatan atas kalian disebabkan kesabaran kalian. Ini dalil orang yang masuk surga itu orang yang bersabar. Bima sabartum. Ya, tidak ada ceritanya orang masuk surga itu tidak sabar. Ya, karena masuk surga karena bersabar. Sabar itu ada 3. Yang pertama, sabar dengan mentaati perintah Allah. Perintah Allah itu sulit. Salat, puasa, zakat, haji, majelis ilmu juga perintah Allah. Itu sulit, ya. Tapi dia sabar, ya. Allah perintahkan dia untuk menahan lapar, padahal dia punya uang bisa makan. Tapi Allah perintah dia sabar, mentaati itu.
Yang kedua, sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Ini juga cukup sulit. Ya, dia harus bersabar. Allah larang dia untuk mengumbar pandangan. Allah larang dia untuk minum yang haram, makan yang haram. Allah larang dia untuk berbuat zalim, durhaka kepada orang tua. Padahal jiwa kita itu, ya, innan nafsa la'ammaratun bisu, kata Yusuf. Sesungguhnya jiwa itu selalu mengajak kepada yang buruk-buruk, illa marrahim, kecuali Allah rahmati. Nah, jadi kebanyakan jiwa kita itu, kalau kita tidak sabari, kita ikuti binasa kita. Jadi memang Allah, ya, janjikan kita surga, itu memang perlu bersabar untuk dapatkan itu surga. Ya, kita, ya, punya bisikan-bisikan. Kau hinati dia, kau ceritakan kejelekannya di teman-temannya supaya begini, supaya begini. Ya, kau jatuhkan dia, kau rendahkan dia supaya orang dah sanjung-sanjung kamu. Kau jatuhkan dia supaya terangkat posisimu di perusahaanmu. Itu kadang kita harus sabar yang beginian ini. Bagaimana mungkin kita tidak sabar? Jiwa kita mengajak kepadanya. Illa marrahim, kecuali Allah rahmati. Kemudian yang ketiga, bersabar dari musibah-musibah yang Allah berikan kepada kita. Bersabar kalau Allah uji, mungkin kecelakaan, keluarganya kita mungkin meninggal, atau mungkin tidak ketemu jodohnya. Maksudnya bersabar. Atau mungkin Allah takdirkan banyak musibah menimpanya, ya. Kalau begitu kita bersabar. Dan cara mudah bersabar itu adalah kita yakin bahwa ujian itu karena Allah sayang sama kita. Allah sendiri, yang Allah Rasul mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau mencintai sebuah kaum, Allah uji. Allah uji. Faman radiya falahur ridha. Kalau dia ridha, Allah ridha juga kepada mereka. Oleh karena itu, kita dapatkan siapa orang yang paling diuji? Siapa? Para nabi. Nabi ditanyakan siapa orang yang paling keras balanya, kata Nabi, al-anbiya. Kemudian siapa lagi? Ya, dibawa-bawanya. Ya. Kita tahu para sahabat bagaimana ujiannya. Sampai diusir dari kampungnya, sampai harus berperang, di antaranya ada yang mati, meninggal syahid, ya, meninggalkan keluarganya, diuji semua. Nah, jadi termasuk sabar juga, sabar kepada ikhwah, sabar kepada teman-teman yang soleh. Ya, Allah mengatakan, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una min dunillah yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhah wala ta'du aynaka anhu turidu zinatal hayatid dunya. Ya, sabarkan dirimu dengan orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Rabbnya di pagi dan petang. Jangan kau berpaling dari mereka hanya karena menginginkan serpihan-serpihan dunia. Kenapa kita disuruh bersabar sama orang yang soleh? Kalau kita sama orang-orang yang tidak soleh kan wajar bersabar, mungkin kita diganggu, kita diambil uangnya kita secara zalim, didolimi. Kalau sama orang soleh kan wajar. Kok ini Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi, sabarkan dirimu sama orang-orang yang soleh, yang senantiasa berdoa kepada Rabbnya. Kenapa? Yang pertama, karena orang soleh juga manusia, ada salahnya. Malaikat tidak ada salahnya. Kalau berteman sama orang yang tidak ada salahnya, berteman sama malaikat. Apa kata penyair Arab? Ya, kau ingin berteman sama orang yang tidak ada salahnya, ya, berarti kau ingin, ya, kayu gaharu harum tanpa adanya asap. Ya, di mana-mana yang kasih harum itu asap, meskipun asapnya kita tidak suka, tapi asapnya yang kasih harum. Ya, ada salahnya. Suatu saat akan ada salahnya. Ustadz banyak salahnya, semuanya banyak salahnya. Itulah Allah mengatakan, ya, bersegeralah wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bersegeralah kepada ampunan Rabb kalian. Allah sebutkan uiddat lil muttaqin, yang disiapkan untuk orang yang bertakwa. Apa ciri-ciri orang yang bertakwa? Allah katakan apa?
Banyak Allah katakan, karena sudah masuk waktu. Di antara Allah mengatakan, wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu dzakarullah fastaghfaru bidunubihim wa lam yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan di antara orang yang bertakwa adalah apabila mereka melakukan maksiat, mereka menzalimi dirinya, mereka mengingat Allah dan mereka minta ampun dengan dosa-dosanya, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak melanjutkan dosa-dosa itu dan sementara mereka mengetahui. Allah jelaskan surga disiapkan untuk orang yang bertakwa. Lalu Allah sebutkan orang yang bertakwa adalah orang yang kalau mengerjakan perbuatan maksiat dia bertobat. Berarti orang yang bertakwa bertobat, berdosa tidak? Berdosa. Yang kedua, kenapa kita disuruh sabar sama orang yang soleh? Karena terkadang orang yang soleh itu dan nasihati kita meskipun pahit. Baik. Kita mau berbuat maksiat yang itu enak, dinasihati sama orang yang soleh, akhirnya tidak jadi dapatkan kenikmatan dunia itu karena kita dinasihati. Sabar dengan orang seperti itu. Insya Allah kita lanjut setelah sholat isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.